Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara diseminasi pembelajaran coding kecerdasan artifisial. Ya. Di sini saya akan sharing pengalaman saya pada saat diklat beberapa bulan ini. Ya. Yang pertama nanti akan ada sesi saya bercerita ya tentang apa yang dipelajari selama ini, ya, mulai dari modul 1 sampai modul 5. Nanti ada pemanfaatan kecerdasan artifisial untuk membantu pekerjaan Bapak Ibu guru semuanya. Oke, untuk tujuan presentasi pada siang hari ini, yang pertama adalah memahami konsep dasar dari AI. Ya. Nah, untuk yang pertama ini, memahami konsep dasar, sebenarnya itu AI itu tidak benar pintar-pintar banget, ya. Tergantung apa yang kita perintahkan kepada AI, ya. Dan juga AI ini juga cenderung kepada database, ya, atau dataset yang kita masukkan ke dalam sebuah perintah. Jadi AI ini semua itu tergantung pada diri kita sendiri. Terus tujuan presentasi yang kedua itu ada memahami penggunaan prompt. Nanti saya akan sharing ya tentang penggunaan prompt. Ya, jadi prompt itu ada 2 ya nanti yang akan saya sampaikan. Terus yang ketiga tujuannya adalah pembuatan media pembelajaran interaktif bagi Bapak Ibu guru semuanya. Tentu saja dalam membantu pembelajaran sehari-hari. Terus yang keempat, tujuan presentasi siang pada ini yaitu berbagi praktek baik ya tentang pembelajaran KKA yang ditugaskan kepada saya untuk penyebaran materi KKA itu sendiri. Nah, menurut Bapak Ibu, AI itu apa sih? Tahu nggak? Sebelum masuk ke materi, menurut Bapak Ibu, AI itu apa? Kita kan sehari-hari kan sering ya mengetahui AI itu apa menurut Bapak Ibu guru. Bapak Ibu, salah satu mungkin ada yang mau menjawab? Bupala mungkin? Bupala dia kan otaknya dari AI. Masa nggak ada yang mau menjawab nih? AI itu apa? Bu Atika mungkin bisa menjawab? AI adalah kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan. Ya, kecerdasan buatan, tetapi AI juga bisa berarti tanpa informasi dari manusia. Oke. Ya, betul sekali ya. Untuk AI itu adalah sebuah mesin kecerdasan buatan, ya, di mana kecerdasan buatan ini tetap belajar, ya, mengamati dan memberi output sesuai dengan perintah atau prompt dari manusia itu sendiri. Ini selama pelatihan KKA ini ya Bapak Ibu, yang saya pelajari itu yang pertama itu ada modul 1 ya, itu isinya tentang mata pelajaran coding dan kecerdasan AI pada kurikulum nasional. Jadi di sini itu isinya hanya pengenalan AI itu apa dan bagaimana cara menggunakannya, terus bagaimana membiasakan siswa itu tetap
mencari sumber yang valid ya. Walaupun menggunakan AI, tetap diajarkan bagaimana caranya mencari informasi yang valid. Karena AI itu informasi yang dihasilkan itu tidak valid ya. Jadi AI itu hanya mengoutputkan ya apa yang diberitakan aja tanpa ada sumbernya yang terpercaya. Jadi kan siswa juga membiasakan bahwa mencari sebuah informasi atau berliterasi digital itu harus mempunyai sumber yang valid atau sumber yang bisa dipercaya. Terus modul yang kedua itu tentang pengoperasian, pengaplikasian dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Nah, di modul 2 ini ya tentang aplikasi apa aja untuk membantu siswa itu membuat konten ya. Menurut saya sih Gen Z saat ini itu hampir semuanya sudah bisa menggunakan aplikasi yang menggunakan AI. Mereka sudah bisa membuat suara dari teks, terus membuat editing video, terus membuat video-video pendek dan lain sebagainya dengan AI. Mereka sudah terbiasa ya, karena emang zamannya mereka sudah sehari-hari menggunakan. Jadi di sini modul 2 tidak perlu saya sampaikan ke Bapak Ibu semuanya. Terus yang ketiga, modul yang ketiga itu ada tentang rekayasa prompt ya untuk kreasi konten. Nah, untuk rekayasa prompt ini ya nanti yang akan saya sampaikan ya. Karena kenapa? Karena untuk modul 4 dan 5 itu lebih jatuh ke pemrograman. Mungkin Bapak Ibu guru, Bapak Ibu semuanya itu mungkin lebih pusing ya kalau misalnya kita membahas tentang bahasa pemrograman. Jadi nanti kita ke modul 3 aja ya, tentang rekayasa prompt untuk kreasi konten. Nah, materi yang saya akan bahas pada siang hari ini ya, itu adalah rekayasa prompt untuk kreasi konten. Nah, sebelum masuk ke mengkreasi konten menggunakan prompt ya, prompt itu ada 2 jenis Bapak Ibu ya. Yang pertama itu ada zero shot prompt dan yang kedua ada few shot prompt. Apa sih itu zero shot prompt? Zero shot prompt ini adalah sebuah prompt ya, perintah secara general ya. Jadi secara umum kita mengetikkan secara singkat, nanti AI akan menghasilkan output sesuai dengan apa yang diketikkan ya. Nanti contohnya seperti ini. Kita menggunakan biasanya apa? ChatGPT ya, atau pakai Gemini Bapak Ibu? Dua-duanya. Nah, misal di sini menggunakan yang pertama menggunakan zero shot prompt ya, prompt secara general. Nah, di sini kekurangan zero shot prompt biasanya apa yang kita perintahkan ya, nanti AI itu akan mengeluarkan tidak sesuai dengan perintah kita, biasanya seperti itu. Pernah mengalami seperti itu Bapak Ibu? Ketika kita menggunakan ChatGPT, Gemini atau lain sebagainya, kita ketiknya apa, keluarnya apa, ya kan? Nah, itu adalah salah satu kekurangan dari zero shot prompt karena bahasanya kurang spesifik ya. Misalkan buatkan
kata adalah yang kata learning itu zero. Nah, ini zero ya. Coba kita enter ya. Nah, di sini tetap keluar hasil RPP-nya ya. Tetapi tetapi yang ditampilkan itu ya di dalamnya itu kurang sesuai dengan rumus dari pembelajaran deep learning ya, yaitu 8334 kalau nggak salah ya. Di sini tidak ada identifikasinya ya. Terus tidak ada intinya menggunakan zero prompt ini ya, zero shoot prompt ini adalah kurang spesifik ya dalam penggunaan AI. Ini tetap keluar RPP-nya ya, tetapi kurang spesifik, kurang benar, jadi kurang tepat ya. Beda dengan menggunakan view shot prompt. View shot prompt adalah sebuah prompt yang lebih spesifik untuk membuat perintah ya, sehingga AI itu akan mengoutputkan ya atau menghasilkan sesuai perintah yang kita masukkan ya. Contoh di sini saya sudah membuat prompt ya secara spesifik. Bentar, saya kopikan terlebih dahulu. ChatGPT, kita paste, nah kita enter, karena perintah atau prompt yang saya masukkan itu lebih spesifik dalam pembuatan RPP deep learning ya, maka hasil yang dikeluarkan oleh AI tersebut juga lebih spesifik ya. Di sini ada identifikasi, mulai terus ada desain pembelajaran, terus sampai ada ke pengalaman belajar dan sampai ke asesmennya ya sudah ada. Nah, jadi di sini kita tinggal kopikan aja ke Microsoft Word ya. Di sini sudah dibuatkan RPP-nya ya secara otomatis, hanya memerlukan waktu beberapa detik aja ya, sehingga Bapak Ibu itu sangat mudah sekali dalam pembuatan RPP pembelajaran mendalam. Ini tinggal dikopikan aja. Nah, di sini juga di ChatGPT juga ditawarkan apakah Bapak ingin melanjutkan dengan versi dokumen. Tinggal dijawab aja, ya, buatkan saya file Word-nya. Nah, di sini ya sudah keluar Word-nya, tinggal klik. Nanti
nanti secara otomatis dia akan mengunduh. Nah, ini ya, Bapak Ibu langsung jadi RPP-nya ya, dalam hitungan detik ya, ada sampai jam-jaman ya. Nah, tinggal kita rapikan aja. Nah, sudah ada semua di sini. Mudah nggak Bapak Ibu dalam penggunaan AI untuk membantu membuat RPP deep learning? Mudah ya Bapak Ibu. Nah, selain AI itu selain menggunakan prompt ya, saya juga akan berbagi info atau share ya mengenai aplikasi yang mungkin bisa membantu pekerjaan Bapak Ibu sehari-hari ya. Misalnya kita kan sehari-hari sibuk dengan kegiatan lainnya, ada kegiatan di rumah, ya kan, dan lain sebagainya. Nah, kita kadang karena kesibukan tersebut kita dalam pembuatan materi yang akan diajarkan di kelas, kita kan tidak ada waktu untuk membuat materi ataupun soal-soal untuk penilaian ya. Nah, di sini saya akan sharing ya tentang background ya. Background ini sebenarnya sudah ada sejak dulu ya. Cuman dulu itu namanya adalah Quizzes ya. Mungkin sering digunakan oleh Bapak Ibu. Tetapi kalau Quizzes itu kan hanya membuat pertanyaan dan jawaban aja kan. Nah, background ini adalah evolusi dari Quizzes. Jadi background ini sudah ada fitur AI-nya, di mana kita tinggal mencari materi yang akan kita cari ya. Misalnya pelajarannya Pak Catur, materinya apa Pak Catur? Eksponen. Iya. Nah, kita tinggal ketikkan aja ya, ketik materi eksponen. Nah, di sana nanti akan secara otomatis ya akan keluar hasil dari materi tentang eksponen ya. Di sini dari mulai penilaiannya ya sudah ada keluar, sudah ada pertanyaan. Di sini tinggal klik aja terus edit ya, edit dan dimainkan aja dengan siswa. Selain ada penilaiannya juga ada bahan presentasinya ya. Jadi Bapak Ibu itu tidak usah repot-repot membuat PowerPoint untuk mengajar di kelas. Di sini sudah secara otomatis sudah ada file presentasinya. Terus juga selain itu juga ada video interaktifnya ya. Kita tidak susah mencari materi untuk disampaikan di kelas ya. Ini videonya sudah ada, presentasinya sudah ada, penilaiannya juga sudah ada ya. Sangat membantu sekali ini background ya. Sini video interaktif ya, tinggal klik aja. Nanti secara otomatis dia akan memutar video yang sudah ada di background. Sini ya, sudah ada video interaktifnya dan juga ada pertanyaannya. Tinggal dimainkan di dalam kelas saja. Ya. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu dalam penggunaan background untuk membantu Bapak Ibu semuanya dalam pekerjaan sehari-hari. Dulu namanya Quizzes ya, Bapak Ibu mungkin sudah menggunakan ya. Cuman dulu Quizzes itu kan hanya membuat penilaiannya aja kan, nggak ada video interaktif ataupun
file presentasinya. Sekarang sudah ada ya karena pengembangan menggunakan AI, jadi posisi ini menjadi background. Untuk membuat akunnya ya, background itu bisa otomatis login menggunakan alamat email Bapak Ibu ya, ataupun menggunakan email belajar ID juga bisa. Tinggal login aja menggunakan Gmail, nanti langsung digunakan aja. Misalnya selain eksponen pembelajaran apa lagi, mungkin bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa Indonesia, materinya apa? Teks anekdot. Ya, di sini sudah keluar ya, secara otomatis ini ada banyak sekali ya materi teks anekdot dari kelas 10, kelas 11 sudah ada di sini. Tinggal kita klik aja, dilihat ya, terus kita koreksi apakah sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, sudah ada, soal-soal sudah secara otomatis sudah ada, jawabannya juga sudah ada. Tinggal digunakan aja di kelas buat ulangan ya. Kita tidak usah perlu repot-repot membuat soal untuk ulangan ya, ataupun membuat materi yang akan disampaikan di kelas. Buat ulangan juga bisa mencatat. Ya, tinggal klik mainkan ya, seperti kuisis dulu ya, tinggal klik mainkan, terus tinggal mulai ya. Nanti tampilannya sama persis kayak kuisis zaman dulu itu ya. Tinggal masukkan kode ataupun langsung scan barcode ya. Terus nanti secara otomatis di bawahnya ini ada daftar nama anak ya di sini. Ya, nanti kalau sudah masuk semua, langsung dimulai aja. Ya. Kalau sudah selesai, nanti saya tinggal akhiri aja. Nanti otomatis nilainya juga keluar di sana. Jadi kita tinggal merekap aja ya, nggak usah susah payah. Contohnya, contoh apa maksudnya Bapak? Oh, laporan. Beda. Kebetulan saya kemarin ulangan menggunakan ini ya. Nah, contohnya ini ya, kemarin saya habis ulangan tentang sorting stack and queue ya, kelas 10. Nah, di sini ada analisisnya ya, poin 100, anak nilainya 92, terus ada yang 90 ya, ini ya. Tinggal kita download aja bisa ya, di sini di download. Nilainya yang ini. Yang ini. Jadi ya, saya kan kemarin menyiapkan 16 soal, di mana 16 soal itu poinnya berbeda ya. Poinnya yang berbeda, intinya kalau benar semua itu dapat nilai 100 poin. Ini sudah secara otomatis ke save kalau kuisnya itu sudah selesai. Untuk cara downloadnya, tadi di sini ada tombol download. Nah, tinggal klik download aja, nanti secara otomatis ulangannya hasilnya seperti ini, berupa format Excel. Nah, di sini analisisnya juga sudah keluar sekalian ya. Nah, soalnya ini sudah
Benar ya. Salah 3, tidak dijawab 2, ya kan. Nah, sini sudah ada analisisnya. Ya, Pak. Selain background juga bisa pakai Kahoot ya. Tapi ini background itu sekarang sudah ada materinya. Enaknya seperti itu. Kita tidak perlu menyiapkan materi, ya tinggal ketikkan aja judulnya apa, nanti akan keluar ya. Mulai dari video interaktif, penilaiannya, sama PPT-nya. Jadi kita tinggal langsung eksekusi aja di kelas ataupun dipelajari terlebih dahulu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Ya, tadi tentang rekayasa prompt ya. Sudah paham kan Bapak Ibu perbedaan antara zero shoot prompt dengan few shoot prompt ya. Kalau zero itu secara umum ya, menggunakan prompt secara umum. Kalau few shoot prompt itu secara spesifik. Jadi apa yang kita perintahkan kepada AI itu lebih spesifik. Jadi keluarnya juga sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, untuk kesimpulan hari ini ya, tadi sudah saya share beberapa pengalaman. Kecerdasan buatan merupakan teknologi yang membawa perubahan besar di berbagai bidang ya. AI membuka banyak peluang, namun juga menghadirkan tantangan bagi kita semua. Dan tantangan ini juga perlu diantisipasi. Dengan pemahaman dan penggunaan yang bijak, kita dapat memanfaatkan AI untuk kemajuan bersama. Dan selain itu juga AI juga mempunyai dampak negatif ya. Salah satunya itu menurut Charles Schwab ya dalam bukunya yang berjudul The Glass Cage tentang automation for us, itu salah satu dampak negatif dari AI itu adalah penurunan skill ya, penurunan kemampuan kognitif kita ya. Nah, salah satu contoh penurunan kemampuan kognitif kita adalah yaitu dalam berpikir kritis dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah, kalau kita selalu menggunakan AI itu akan berdampak sekali. Ya, jadi maka dari itu kita harus lebih bijaksana dalam penggunaan teknologi khususnya AI. Itu aja pengalaman dari saya tentang pembelajaran KKA ya. Saya tutup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit?